Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, pagi ini adalah seri ketiga dari pelajaran kita, apa yang kita sebut dengan morning spirituality, rohani pagi. Untuk pagi ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita semua. Ayah ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kecerdasan atau fatin atau fatona. Ya. Disebutkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min kayyisun fatin. Seorang mukmin itu adalah seorang yang cerdas lagi pintar. Kemudian apa yang disebut cerdas itu? Ayah ngambil dari bahasa Inggris. Ini ibu mungkin yang lebih tahu maknanya. Apa yang disebut atau afursan atau mungkin malah kaik, yakni smart. Apakah ini cocok dengan terjemahan al-kayyis dan al-fatona atau tidak? Yang jelas menurut saya ada kemiripannya, kalaupun mungkin tidak sepenuhnya. Apa itu Bu, smart itu Bu? Cerdas kan? Cerdas kan? Ya Bursan. Ya. Kemudian ayah olah-olah itu yang disebut cerdas itu apa? Atau smart itu. Ternyata smart itu tidak sekedar jenius atau apa dalam bahasa lain itu? Intelijen dan lain-lain, tetapi smart itu lebih dari sekedar itu. Smart itu dalam bahasa yang tepat sabda Rasulullah adalah al-kayyis. Disebutkan al-mu'min kayyisun fatin. Mukmin itu adalah sosok yang cerdas dan pintar. Baik. Kemudian Rasulullah SAW memberikan definisi yang sangat tepat menurut ayah atau menurut kita semua. Sabdanya singkat tapi maknanya amik, maknanya deep. Amik itu dalam, deep itu dalam bahasa Inggris. Sabdanya begini, kita hafalkan pagi ini. Rasulullah bersabda, bismillahirrahmanirrahim, al-kayyis, ya, bilang ya, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Gimana Abrila? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dah ya? Sekali lagi ya. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ahmaq, ya, dalam riwayat lain disebut wal ajis man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahi tamani. Hafal.
Ulang ya. Kakak Ako yang hafal ini biasanya. Bursan udah lupa-lupa Bursan. Masih ingat kan? Kakak masih hafal Kak Bursan? Kakak Ako? Enggak. Kita ulang ya. Al-Kayyis baik mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang cerdas itu, orang yang cerdas itu sabda Rasul adalah orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya. Oke ya. Definisinya tidak seperti definisi biasa apa namanya? Intellectual quotient, kemudian social quotient dan semacamnya. Tapi sabda Rasul definitif sekali, dan kecerdasan Rasul begitu tepat mendefinisikan sesuatu yang orientasinya bukan hanya orientasi dunia, tetapi orientasi akhirat juga. Kita ulang. Al-Kayyis man dana nafsahu. Tidak sampai di situ. Wa amila lima ba'dal maut. Oke? Oke, berat ya? Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya. Rasulullah tidak hanya sampai di sini, tetapi melanjutkan dengan wa amila lima ba'dal maut. Jadi kecerdasan itu, kata Rasul, ada dua sisinya. Dimensinya, dimensi duniawi, dan dimensinya, dimensi ukhrawi. Ya. Kalau kita misalnya, dimensi ukhrawinya, dimensi visinya, visi akhirat. Atau disebut dengan akhirat oriented. Apa Abrilah? Akhirat oriented. Akhirat oriented atau visi akhirat. Jauh. Orang cerdas itu pandangannya jauh, bukan short vision, tapi far ya. Pandangannya sangat jauh. Atau huwa rajulun mustaqbaliyun. Orang-orang yang memiliki pandangan ke depan, bukan pendek. Ayo ulangi. Jadi Al-Kayyis itu apa tadi? Yang cerdas itu, yang smart. Judul kita pagi ini smart. Smart people itu dia dalam hal-hal yang bersifat duniawi cerdas. Cerdas itu begini. Orang cerdas itu adalah yang mandana nafsahu. Dan setelah ayah pikir, ternyata orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa memisah antara maslahat dengan mafsadat. Kalau maslahat dia lakukan, Bursan. Kalau mafsadat dia tinggalkan. Kan? Maka dalam istilah Islam itu ada yang disebut al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Jadi sayap amar ma'ruf nahi munkar ini harus ada pada setiap orang. Dia tahu maslahat dilakukan, tahu mafsadat ditinggalkan. Nah, itu baru cerdas. Maka sabda Rasulullah dalam beberapa hadis misalnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, kan? Salah satu ciri dari kecerdasan seseorang muslim itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashyun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun wa idza marru bil lagwi marru kirama dalam surat Al-Furqan. Atau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi orang cerdas itu yang tidak berguna dia tidak dilakukan karena waktu itu terlalu mahal. Apa? Al waktu kasaifi idza lam taqtahu yaqta'ka. Bahkan disebutkan al wajibatu aktsaru minal awqat. Ya, al wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban kita itu lebih banyak daripada
waktu-waktu yang tersedia untuk kita semua. Maka anak-anakku semua, ya, jangan sampai ada waktu kita yang menguap. Ya, yang menguap. Arti menguap itu, yang disebut menguap, tidak ada maslahatnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Karena sebaik-baik orang itu apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kita berilah. Orang yang paling baik itu adalah orang yang memberikan, kalau ayah bilang, sosok yang kontributif. Saya ulangi ya. Apa bila? Sosok yang kontributif. Wah, ada kita lihat. Yang kontributif, yang memberikan kontribusi besar, bukan hanya pada dirinya, Abursan, tetapi pada community, pada budaya, pada peradaban. Istilahnya, sosok yang cerdas itu adalah, kalau bisa didefinisikan juga, adalah sosok yang kontributif, memberikan faedah. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak kontribusinya terhadap manusia. Jadi ya, ayo ulangi. Apa tadi? Al-Qayyis man dana nafsahu, yang mampu menaklukkan hawa nafsunya. Hawa pengen main iPad terus, hawa ingin tidur terus, sampai ngorok masalah, masya Allah, gitu kan? Hawa ingin buka banyak, wah semuanya korma ada, timun suri ada, semangka ada, terus apa namanya, bakwan ada. Itu namanya tidak menaklukkan hawa nafsunya, kan? Baik, setelahnya apa? Jadi definisinya kembali adalah, yang cerdas itu adalah mampu memilah dan memilih antara maslahat dengan mafsadat. Kalau mafsadat dia tinggalkan, kalau maslahat dia lakukan. Karena kenapa? Karena seorang itu disebut soleh, ya, aku disebut soleh itu adalah orang yang soleh untuk dirinya. Musleh itu mendatangkan maslahat pada orang lain. Jadi sosok kita itu urusan bukan hanya soleh, tetapi pada saat yang bersamaan menjadi solehun musleh. Soleh sudah baik secara pribadi, tetapi dia juga menjadi orang yang memperbaiki orang lain. Dia disebut dengan reformis. Orang yang membentuk form menjadi form baru karena dirinya. Kemudian yang kedua yang ayah sampaikan pada pagi hari ini adalah wa amila lima ba'dal maut. Nah, ini. Jadi orang cerdas itu kakak Aik, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan untuk bekal kehidupan akhiratnya. Kemudian Rasulullah mengakhiri sabdanya dengan cara yang sangat cerdas dan cermat. Kata beliau, wal ahmak, orang yang idiot itu, ini sabda Rasul, siapa? Manittaba'a hawahu, yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Nah, gitu kan? Kemudian watamanna 'alallahi tamani. Yang kedua, watamanna 'alallahi at-tamani. Dia berharap Allah memberikan nikmat yang banyak, karunia yang banyak kepada dia tanpa banyak bekerja. Berangan-angan Allah memberikan segalanya pada dia tanpa usaha. Kan? La yumkin, enggak mungkin, karena as-safinatu la tajri 'alal yabas. Kapal itu tidak mungkin bisa berlayar di atas tanah yang kering. Dia berlayar di mana? Di lautan kalau ada airnya. Jadi anak-anakku semua, kita pagi ini judulnya adalah smart. Orang smart itu adalah yang mampu melakukan hawa nafsunya. Kemudian
yang berorientasi akhirat. Kepentingan dunia dia penuhi, kepentingan akhirat dia penuhi. Jadi disebut dengan akhirat oriented atau visi jauh ke depan, atau disebut rajulun mustaqbaliyun, orang-orang yang future person, orang-orang yang rajul mustaqbali. Dia berpikir bukan hanya kesiniannya dan kekiniannya, tapi bagaimana nanti tatkala berhadapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang idiot atau bodoh, jadi ahmak itu bukan hanya sekedar bodoh, tapi tingkatannya lebih daripada sekedar bodoh. Kata Rasul, orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berharap kepada Allah, menghayal, utamanya Allah hitamani, menghayalkan agar Allah memberikan karunia pada dirinya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dan ini yang disebut dengan orang-orang fatalis, orang-orang yang tidak bekerja tapi ingin menuai. Padahal mahfudatnya gimana, kita bareng-bareng? Man yazra yahsud. Yang menanam pasti menuai. Yang nanam anggur kalau tumbuh, dia akan menuai anggur. Maka sejak bibit kebaikan itu harus ditanam sebaik-baiknya. Baik, itu anakku semua. Ibu, terima kasih. Ini hari ketiga, bukan hari ketiga, tapi seri ketiga dari pelajaran kita. Semoga bermanfaat untuk akhirat kita juga. Kemudian ini bekal untuk Ramadan kita. As-sidku, ada amanah. Kemudian kemarin kita tabligh, ya. Kemudian hari ini adalah fatonah, atau kita sebut dengan judul kita pagi ini adalah smart person. Sosok-sosok yang cerdas. Kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.